Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Yuli Hartanto, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Media Massa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gilang Purnomo Sidi dengan NPM D1C023063 dari Prodi S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang manajemen media cetak. Manajemen media bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan seluruh proses manajemennya dilakukan, baik terhadap media sebagai industri yang bersifat komersial maupun sosial, media sebagai institusi komersial maupun institusi sosial. Kata manajemen berasal dari manajemen dalam bahasa Inggris yang diadopsi dari kata manage. Manajemen dalam arti asalnya adalah memimpin, membimbing, atau mengatur. Secara sederhana, manajemen dimaknai sebagai getting results through the work of others. Manajemen merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan atau responsibility dan kenyataan atau reality yang harus dibuktikan melalui struktur organisasi, media cetak yang bersifat formal, dan kecakapan yang bersifat fungsional atau authority. Di antaranya bidang redaksi, iklan, pemasaran, dan lain-lain. Manajemen media cetak seperti manajemen media lain dan manajemen organisasi pada umumnya terdiri dari top management, middle management, dan lower management. Definisi top manager atau pemimpin umum adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan penerbitan pers, mengendalikan bidang redaksi dan bidang usaha. Berikut editor departemen atau bidang redaksi yang ada dalam organisasi percetakan penerbitan. Yang pertama, pemimpin redaksi merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi penerbitan pers, termasuk jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitannya. Kedua, sekretaris redaksi adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi atau keredaksionalan, seperti menerima surat-surat dari luar yang menyangkut keredaksionalan, membuat surat yang diperlukan oleh pemimpin redaksi. Tiga, redaktur pelaksana merupakan jabatan yang dibentuk untuk membantu tugas pemimpin redaksi. Yang keempat, redaktur atau editor adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Yang kelima adalah wartawan. Wartawan ini adalah orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk diterbitkan atau disiarkan melalui media massa atau perusahaan penerbitan. Yang keenam, koresponden atau stranger merupakan wartawan pembantu yang berdomisili di suatu daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh penerbitan pers di luar, yang menjalankan tugas kewartawannya dengan cara memberikan laporan secara kontinu tentang peristiwa yang terjadi di daerahnya. Selanjutnya, printing departemen atau bidang cetak. Beberapa struktur dalam manajemen percetakan yaitu pemimpin percetakan dibantu dua manajer, yaitu manajer produksi dan manajer administrasi. Manajer produksi meliputi 3 bidang, yaitu bidang pracetak, cetak, dan perawatan. Sedangkan manajer administrasi meliputi administrasi keuangan dan administrasi umum atau personalia. Selanjutnya, tugas pokok organisasi media. Tugas pokok atau job desk redaktur pelaksana cetak. Agar media cetak dapat berjalan dengan baik, maka ia harus mengusahakan kegiatan seperti yang pertama itu menjalin dan membina lobi pejabat untuk mendukung kelancaran tugas yang ada. Yang kedua, menulis berita terkhusus berita feature sesuai standar media.
tugas pokok job atau job desk redaktur seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya adalah membantu kerja dari pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana. Untuk tugasnya itu yang pertama menjalin dan membina lobby narasumber. Yang kedua menulis berita, feature, tulisan tematis. Sedangkan tugas pokok atau job desk reporter seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama membuat berita atau foto sesuai penugasan. Tugas pokok seorang manajer iklan adalah merancang, melaksanakan pemasaran iklan. Dua, memastikan iklan sesuai kode etik. Yang terakhir bidang distribusi, juga bertugas memberi pemasukan bagi media. Selanjutnya produksi media cetak. Berdasarkan beberapa perusahaan penerbitan surat kabar, maka zona pasar media cetak yang pertama itu ada CZ atau City Zone. Yang kedua ada PMA atau kepanjangannya itu Primary Market Area. Yang ketiga RTZ, Retail Trading Zone. Yang keempat NDM atau Newspaper Designed Market. Adapun produk-produk media cetak itu yang pertama broadsheet, yang kedua tabloid, yang ketiga magazine, yang keempat book. Selanjutnya itu kekuatan dan kelemahan media cetak. Kekuatannya terlebih dahulu, yaitu kekuatan surat kabar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan pasarnya. Yang kedua, kebiasaan konsumen membawa surat kabar sebagai referensi untuk memilih barang sewaktu berbelanja. Sedangkan untuk kelemahan surat kabar, yang pertama itu surat kabar hanya berusia 24 jam sehingga cepat basi. Yang kedua, tidak semua produk dapat dijalankan di surat kabar, termasuk iklan yang memerlukan peragaan produknya. Selanjutnya itu iklan media cetak. Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak merupakan dokumen atas segala dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto dan sebagainya. Dalam media ini dikenal jenis iklan baris, iklan display dan iklan advertorial. Sedangkan iklan di media cetak, baik itu yang terdapat dalam surat kabar maupun majalah, memiliki karakteristik. Yang pertama itu tergolong praktis, cepat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, daya jangkau dan edar surat kabar itu dapat sampai ke pelosok. Menurut Kasali 1995, 83, 86, iklan yang bagus paling tidak memenuhi kriteria rumus yang disebut A, I, D, C, A. Rumus itu merupakan singkatan dari elemen-elemen, yaitu A, attention atau perhatian, yang kedua interest atau minat, yang ketiga desire atau kebutuhan, yang keempat conviction atau keinginan, dan 5 action atau tindakan. Hakim menawarkan rumus iklan baik yang disebut dengan super A. Rumus super A merupakan singkatan dari elemen-elemen, yaitu yang pertama itu simple, S artinya sederhana, yang B unexpected atau U artinya tidak terduga, persuasif, P disebut juga dengan daya bujuk, yang D entertaining atau E, yang ke E relevan atau R. Ya mungkin itulah tadi penyampaian materi manajemen media cetak dari saya. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.